Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dadian Dariksa dengan NIM 2602152123. Saya Heri Sugiharto dengan NIM 2602178773. Saya dengan Muhammad Fadil Ataulah dengan NIM 2602160340. Pada hari ini kami akan melakukan tutorial untuk menginstal Kali Linux menggunakan VirtualBox. Ya, pertama-tama kita buka Google, lalu kita mencari namanya VirtualBox. Nah, nanti setelah ketemu kita tekan yang Oracle VM VirtualBox. Ya, habis itu kita akan menemukan box bernama Download VirtualBox 7.0. Kita klik. Nah, nanti kita ketemu namanya Windows Host. Itu kalau kita pencet akan langsung melakukan download. Dan satu lagi kita akan mendownload yang all supported platforms. Kita tunggu downloadnya. Sambil menunggu kita buka Kali Linux. Kita klik link Kali Linuxnya. Setelah masuk ke web, kita akan menemukan download, pencet download. Nah, di sini platform yang kita akan gunakan itu, kita scroll ke bawah, kita akan ketemu installer yang 64 bit. Kita klik download. Nah, kita menunggu proses downloadnya. Sambil menunggu, kita membuka VirtualBox. Kita pencet next, yes, dan install. Sudah selesai, kita langsung pencet finish. Setelah itu kita mengklik VirtualBox extension pack-nya. Kita pencet di folder, kita buka VirtualBox extension-nya, pencet install, klik I agree. Setelah Kali Linux sudah selesai di-download, kita akan membuka Oracle VM VirtualBox-nya. Lalu kita klik new. Nah, di sini ada name folder ISO image edition type version. Name-nya kita beri nama Kali Linux. Lalu foldernya yang sudah sesuai tertera di sana. Untuk ISO image-nya kita pencet other. Kita klik di Kali Linux-nya. Kita next. Di sini base memorinya saya atur hingga 8192 MB dan prosesornya itu 4 CPU. Lalu create a virtual hard disk now-nya saya set di 42,83 GB. Lalu saya pencet next, finish. Lalu saya pencet setting. Saya pencet attach to-nya, saya pindahkan ke bridge adapter. Lalu name-nya saya ubah ke MediaTek Wi-Fi 6. Lalu saya pencet start. Oke, menunggu loading powering VM app-nya. Nah, di sini sudah terlihat VM VirtualBox-nya.
Nah, di sini sudah ada bahasa, saya memilih bahasa English. Lalu pencet continue. Di sini saya memilih United States, lalu continue. Configure keyboardnya American English, lalu continue. Nah, sekarang kita menunggu loading. Nah, di sini sudah selesai loadingnya, lalu kita pencet continue. Nah, di sini pencet do not configure, lalu continue. Di sini untuk hostname-nya kita namakan ENS, lalu continue. Lalu full name for the new user akan saya beri nama tugas AOL. Lalu continue. Untuk passwordnya saya beri 123456. Lalu continue. Untuk configure the clock saya pilih yang Eastern, lalu continue. Nah, sekarang menunggu loading lagi. Sekarang sudah keluar partition disknya, akan saya set ke use enter disk, lalu continue. Nah, di sini pilih SCSI3, lalu continue. Terus ini ada all files in one partition, continue. Di sini saya pilih finish partitioning and write change to disk, continue. Di sini saya pilih yes, write to change to disk, yes, continue. Nah, di sini ada install the GRUB bootloader. Nah, di sini saya pilih yes, lalu continue, enter device manually, continue. Sekarang menunggu download. Di sini finish the installation. Nah, ini langsung saja kita continue. Tunggu loading sebentar. Nah, di sini sudah mulai nyala BIOS-nya. Di sini sudah mulai VirtualBox. Nah, di sini sudah mulai terlihat Kali Linux-nya. Ya, di sini mulai nyala sistemnya. Nah, ini nama akun dan passwordnya sama seperti yang tadi dimasukkan. Lalu kita login. Oke, VM VirtualBox sekarang sudah siap digunakan, sudah jadi. Nah, di sini kita bisa atur resolusi layarnya. Saya akan mengubah ke resolusi layar laptop saya. Oh my god. Nah, di sini kita akan tes nih. Kita coba buka Firefox. Nah, di sini sudah bisa. Lalu kita buka command prompt, di sini juga sudah bisa. Nah, di sini kita buka file sistemnya, sudah lengkap di sini. Oke, sudah selesai tutorial VM VirtualBox-nya. Terima kasih. RAR. No! God, please, no! Ini saya akan menjelaskan PPT kekurangan dan kelebihan. Ini untuk nama anggotanya. Yang pertama ada Heri Sugiharto dengan NIM 260217873. Ada Dandi Antariksa dengan NIM 26021566053. Dan terakhir ada Muhammad Fadil Atala dengan NIM 260160340. Kenapa tidak sesuai dengan muka-mukanya? Ya betul, ini karena idol yang satunya duanya nyata, satunya nggak nyata ya Bu.
Nah, ini keuntungannya. 1, gratis dan open source. Yang kami gunakan itu VirtualBox-nya tersedia secara gratis, ya bisa diunduh dan digunakan. Memiliki lisensi open source yang memungkinkan pengguna memodifikasi dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan mereka. Yang kedua, kemudahan pengguna. VirtualBox yang kami gunakan menawarkan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan, dan cocok untuk pengguna dari berbagai tingkat keahlian. Yang ketiga ada kompatibilitas platform. VirtualBox itu dapat dijalankan di berbagai platform termasuk Windows, macOS, Linux, dan Solaris, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam penggunaan. Yang keempat, fitur snapshot. Fitur snapshot memungkinkan pengguna untuk membuat salinan dari status mesin virtual pada titik waktu tertentu, memungkinkan pengguna dengan cepat kembali ke kondisi yang telah disimpan jika terjadi masalah. Nah, dan yang terakhir, konfigurasi jaringan yang fleksibel. VirtualBox yang kami gunakan itu menyediakan berbagai opsi konfigurasi jaringan, termasuk jaringan internal, NAT, atau bisa disebut Network Address Translation, dan mode jaringan host bridge, dan yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan lingkungan jaringan mesin virtual sesuai kebutuhan. Dan selanjutnya, kekurangan yang ada pada VirtualBox yang kami gunakan. Yang satu, terdapat dari kinerjanya. Ya, meskipun VirtualBox ini menawarkan kinerja yang baik, dalam banyak kasus, penggunaan berat yang kompleks dapat menyebabkan penurunan kinerja, ya terutama jika host menggunakan sumber daya yang terbatas. Yang kedua itu ketergantungan pada host OS. Ya, kinerja dan stabilitas mesin virtual dapat dipengaruhi oleh kualitas dan konfigurasi host operating system atau OS. Jika host mengalami masalah atau kegagalan, mesin virtual juga dapat terpengaruhi. Yang ketiga, keterbatasan dukungan hardware. Keterbatasan dukungan hardware mungkin tidak mendukung beberapa perangkat keras tertentu, terutama perangkat keras yang lebih baru, atau fitur canggih seperti akselerasi grafis 3D dengan baik atau sama sekali. Yang keempat, keterbatasan fitur komersial. Ya, ada beberapa fitur tingkat selanjutnya seperti manajemen pusat, replikasi mesin virtual, atau dukungan prioritas tersedia hanya dalam VirtualBox komersial yang disediakan oleh Oracle. Dan yang terakhir, benar-benar the last banget ya Bu. Tidak secanggih solusi komersial. Ya, meskipun VirtualBox yang menawarkan banyak fitur yang berguna, solusi komersial seperti VMware atau Hyper-V mungkin menawarkan kinerja dan fitur lebih lanjut untuk lingkungan produksi yang besar dan kompleks. Sekian tutorial yang telah kami berikan tentang mengenai instalasi Kali Linux menggunakan VirtualBox. Terima kasih telah menonton video kami dari awal hingga akhir. Dadah!